Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Atika Suri, NIM 206190025 dari kelas 5B Tadris Fisika. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mata kuliah kurikulum pendidikan fisika dan submateri pembahasan pada kali ini adalah asas pengembangan kurikulum. Baiklah. Jadi, asas pengembangan kurikulum terbagi menjadi 5. Yang pertama, saya akan menjelaskan mengenai asas filosofis. Apa itu asas filosofis dan bagaimana penerapan atau aplikasi di dalam sekolah yang ada di tempat tinggal saya khususnya. Jadi, asas filosofis ini adalah dalam pengembangannya, hakikatnya itu adalah menentukan tujuan umum pendidikan. Asas ini berkenaan dengan tujuan pendidikan yang sesuai dengan filsafat negara. Jadi asas filosofis ini sangat berkaitan erat dengan apapun itu yang berhubungan dengan filsafat negara kita, yaitu negara Indonesia yang memiliki filsafat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Adapun bentuk aplikasi pada sekolah di lingkungan tempat tinggal saya berada telah diterapkannya dalam pembelajaran sehari-hari. Nah, jadi asas filosofis ini telah melekat atau telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari yang ada di dunia pendidikan yang berada di tempat tinggal saya. Misalnya baik diadakannya pelajaran PPKN yang merupakan pelajaran yang menyangkut tentang masalah pendidikan di suatu negara, yang membahas mengenai nasionalisme dan lain sebagainya. Setelah itu contoh yang lain atau aplikasi yang lain dengan pengembangan asas ini diantaranya mengamalkan nilai-nilai Pancasila, budi pekerti, serta melakukan kegiatan rutinan mingguan seperti upacara bendera yang dilaksanakan seminggu sekali dan bahkan diadakannya ekstrakurikuler seperti pramuka untuk meningkatkan rasa nasionalisme dalam upaya mendukung asas filosofis ini dalam dunia pendidikan. Lanjut kita ke slide berikutnya. Yang kedua itu ada asas sosiologi. Nah, jadi dalam asas ini ada kebutuhan masyarakat dan pengembangannya yang berpengaruh dalam perencanaan dan pengembangan kurikulum. Pengembangannya juga harus ditekankan pada pengembangan individu yang mencakup keterkaitannya dengan lingkungan sosial setempat. Perlu digarisbawahi, asas sosiologi ini yang membahas atau mempelajari tentang lingkungan sosial yang ada di suatu tempat. Adapun bentuk aplikasi di dalam sekolah yang berada di tempat tinggal saya itu sebenarnya telah diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Misalnya saja kita beri contoh diadakannya interaksi antara siswa dan siswa pada saat mengerjakan tugas. Tugas ini merupakan tugas kelompok ya, bukan tugas individu. Contoh lainnya seperti mereka bekerja sama dalam hal gotong royong kelas, sekolah, dan lain sebagainya, serta adanya tenggang rasa antar individu satu dengan individu lainnya. Dan tak cuma itu, hubungan sosial antara siswa dan guru pun tergolong baik, begitu juga antara guru dan guru. Terlebih lagi jika adanya kegiatan khusus di suatu sekolah. Misalnya ada kegiatan hari guru atau hari-hari besar nasional atau misalnya hari perayaan ulang tahun sekolah, itu biasanya akan lebih jelas lagi interaksi sosial yang ada di dalamnya di sekolah tersebut, baik siswa-siswa, siswa guru, guru ke guru, dan lain sebagainya. Baiklah, kita lanjut ke asas yang ketiga, yaitu asas psikologi. Nah, jadi asas ini memperhitungkan faktor anak dalam pengembangannya, baik itu dari segi perkembangan dari diri anak maupun proses belajar pada anak. Adapun antara perkembangan aspek satu dengan yang lainnya juga mempengaruhi dan saling berhubungan. Asas ini membahas mengenai perilaku dan ataupun
psikologi atau kejiwaan pada individu. Nah, jadi asas psikologi ini yang membahas atau kurikulumnya dalam mengembangkan atau bertitik fokus pada kondisi psikologi atau kejiwaan suatu individu. Contohnya saja aplikasi yang ada di sekolah tempat tinggal saya berada saat ini telah diterapkan dalam pembelajaran sehari-hari. Contoh simpelnya saja seperti kita menemui seseorang siswa yang memiliki pikiran dan hati yang baik, maka psikologis dan perilakunya juga akan baik. Pada asas ini biasanya dibutuhkan seorang guru konselor, teman konselor atau teman sebaya, guru olahraga, dan pihak lain yang berhubungan dengan psikologis kesiswaan yang ada di sekolah tersebut. Nah, jadi asas psikologi ini asas yang membahas masalah psikologi atau kejiwaan suatu individu. Jadi asas ini bersangkutan dengan antara satu pembahasan dengan pembahasan yang lain, misalnya kesehatan, misalnya dalam jiwa yang sehat, dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Nah, itulah sebabnya psikologi ini berhubungan antara jiwa atau guru olahraga. Di situ diperlukannya guru olahraga dengan guru konselor sehingga dapat menghasilkan seorang siswa yang baik keadaan psikologi kejiwaannya sehingga menimbulkan sifat dan sikap yang baik pula. Selanjutnya itu ada asas organisatoris. Nah, jadi asas ini berkenaan dengan masalah bagaimana bahan pelajaran akan disajikan, apakah dalam bentuk pelajaran yang terpisah ataukah diusahakan adanya hubungan pelajaran yang diberikan, misalnya dalam bentuk board field atau bidang studi seperti IPA, IPS, bahasa, dan lain-lain. Nah, jadi dalam penerapannya di sekolah tempat tinggal saya itu asas ini telah diterapkan. Seperti kita ambil contoh itu, jika ada siswa baru yang mendaftar wajib mengisi formulir untuk ditempatkan di bidangnya sesuai dengan minat dan bakatnya. Maksudnya di sini adalah di sekolah tempat tinggal saya, di lingkungan tempat tinggal saya itu sebelum mereka mendapatkan kelas, mereka terlebih dahulu untuk dapat mengisi formulir atau angket yang berisi minat dan bakat mereka untuk ditempatkan di kelas yang mana, apakah dia berminat di IPA, IPS, bahasa, dan lain sebagainya. Nah, adapun dalam pengisian formulir ini tidak sembarangan siswa atau tidak sembarangan guru yang bisa meletakkan siswa di suatu kelas tertentu. Misalnya, siswa tersebut sangat berminat di IPA. Namun setelah kenyataannya kita pilih-pilih lagi, kita telaah lagi bahwa siswa tersebut sebenarnya tidak mampu di IPA, bisa saja mungkin dia ikut-ikutan teman atau bagaimana. Nah, dalam hal ini siswa tersebut boleh dipindahkan oleh guru dan tentunya dengan izin atau persetujuan dari siswa tersebut. Misalnya siswa yang tadi dia sangat berminat di IPA, namun setelah dipelajari ternyata dia tidak mampu atau kurang mampu menyesuaikan dengan lingkungannya, maka bisa atau boleh dia dipindahkan ke bidang studi ke IPS karena merasa guru dan siswa itu pun rasanya cocok di bidang yang mau dipindahkan gitu. Lanjut ke pembahasan yang kelima yaitu asas teknologi. Nah, jadi asas ini suatu sekolah tidak boleh meninggalkan kemajuan teknologi dalam bidang pendidikan. Peningkatan penggunaan teknologi pendidikan akan menyebabkan naiknya tingkat efektivitas dan efisien proses belajar mengajar yang selalu menunjukkan peran guru terutama dalam memilih bahan ajar dan penyampaiannya. Nah, jadi bentuk aplikasi di lingkungan tempat tinggal saya ini telah diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, pembelajaran sehari-hari. Apalagi sekarang kita berada di zaman pandemik yang diharuskan untuk melek teknologi. Seperti misalnya di suatu sekolah itu ada aplikasi pendukung untuk meningkatkan atau jangan sampai di suatu sekolah tersebut adanya ketinggalan pelajaran. Nah, seperti classroom dan lain sebagainya. Dan namun
ketika sebelum